Perkenalkan, nama saya Paniti Bella Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang sistem periodik. Nah, di papan tulis ini telah saya buatkan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan sistem periodik. Di antaranya ada ahli kimia dari Arab dan Persia, kemudian menurut Anthony Lavoisier, menurut John Dalton, kemudian John Jacob Berzelius, serta menurut Thierry de Bournet, kemudian juga menurut hukum Octave Neuland, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern. Kedua yaitu kita membahas sifat-sifat periodik yang membahas jadi-jadi atom, energi ionisasi, aktivitas energi, dan elektronegatifan. Kita langsung saja masuk kepada satu, yaitu sejarah perkembangan sistem periodik unsur atau kita singkat dengan SPU. Nah, pada sistem periodik ini ada yang pertama yaitu menurut para ahli kimia dan Persia. Ahli kimia Arab dan Persia. Nah, pertama kali mengelompokkan unsur menjadi logam dan non-logam. Unsur logam ini kita buat di sini logam dan non-logam. Nah, unsur logam itu terdiri dari 16 unsur. Di antaranya ada besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kalau menurut non-logam itu ada arsen, hidrogen, oksigen, karbon, fosfor, dan balerang. Kemudian ada yang menurut Anthony Lavoisier. Pada tahun 1789 dia mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya, yang dimana itu kelompok satu ada gas, kemudian hidrogen, oksigen, nitrogen, cahaya, dan kalon itu masuk kelompok 1. Kalau kelompok 2 disebut dengan non-logam, ada karbon, sulfur. Sedangkan untuk kelompok 3 ada logam. Logam di sini yaitu arsen, bismut, cobalt, nikel, dan seng. Kemudian kelompok 4 ada yang namanya tanah. Tanah di sini yaitu kapur, silikat, dan magnesium. Nah, pada teori ini ada yang namanya kelemahan dan juga pada teori ini juga memiliki kelebihan. Kelemahan di sini mengelompokkan unsur masih belum spesifik. Kemudian golongan 4 atau tanah merupakan senyawa, bukan unsur. Kalau kelebihannya itu menjadi referensi pengelompok unsur berdasarkan sifat kimianya. Kemudian ada yang menurut John Dalton. Nah, John Dalton ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Massa atom dapat diperbandingkan massa atom, unsur massa atom, dan hidrogen. Kemudian juga mempunyai kelebihan. Kelemahannya di sini massa terdapat massa atom yang tidak sesuai seperti oksigen. Kalau kelebihannya itu mendorong penelitian terhadap massa atom. Kemudian ada yang menurut John Jacob Berzelius pada tahun 1883. Asal melakukan perhitungan dengan memverifikasikan unsur-unsur yang akurat. Kemudian ada yang menurut Thierry de Bournet. Nah, menurut Thierry ini 1829. Kalau menurut sejarah ini, pengelompokan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Sifat kelompok terdiri atas 3 unsur, disebut dengan triade. Kemudian di mana unsur pertama yaitu litium,
kita buat di sini unsurnya pertama itu litium atau Li. Di massa atomnya yaitu 6,29. Kemudian ada Na 22,99. Kemudian ada unsur kalium, massa atomnya 39,10. Massa atom ini menghasilkan rumus massa Li ditambah massa K dibagi 2 sama dengan 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 sehingga menghasilkan 23,02. Pada teori ini juga ada yang namanya kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelemahannya yaitu masih terdapat unsur lain yang tidak termasuk kelompok triade, padahal memiliki sifat yang sama. Sedangkan kelebihannya, menurut penelitiannya, pengelompokan unsur didasarkan sifat-sifat kimia dan kenaikan massa atom. Kemudian ada yang menurut hukum Octav-Melan. Pada tahun 1965, pengelompokan unsur kenaikan massa atom terjadi pengulangan sifat setiap unsur sehingga disebut dengan hukum Octav. Kemudian pada hukum Octav ini juga ada kelemahan. Sejarah selanjutnya yaitu ada Quatermain. Nah, Quatermain ini sistem periodiknya seperti ini. Nah, pada sistem periodik seperti ini menjelaskan susunan unsur antar volume atom dengan massa atom. Kemudian pengulangan sifat tidak terjadi pada unsur ke-8. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu sistem periodik Mendeleev. Selanjutnya kita masuk kepada menurut sistem periodik menurut Quatermain. Nah, pada sistem periodik Quatermain ini menjelaskan susunan unsur antara volume atom dengan massa atom. Kemudian Quatermain menjelaskan pengulangan sifat tidak terjadi pada unsur ke-8. Kemudian ada selanjutnya sistem periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik Mendeleev ini ditemukan 1869, yaitu gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan sistem periodik Mendeleev. Pengelompokan unsur berdasarkan fungsi dan massa atom dan kenaikan sifat. Kalau laju dan vertikal disebut golongan, sedangkan horizontal disebut dengan periode. Nah, pada sistem periodik Mendeleev ini juga ada namanya kelemahan dan kelebihan. Kalau kelemahannya itu tidak dapat memprediksi dalam letak dalam sistem periodik, tidak dapat menjelaskan penempatan unsur tidak sesuai pada massa atom. Kalau kelebihannya itu beberapa tempat disesuaikan dengan keyakinan massa unsur yang belum ditemukan. Contohnya seperti ada eka boron yang dikenal dengan stadium, kemudian eka silikon yang dikenal dengan germanium, ekolinium yang dikenal dengan gallium. Selanjutnya yaitu ada sistem sejarah yang menurut Moseley. Nah, melalui percobaan sinar X, jumlah proton sama dengan nomor atomnya. Kemudian Moseley mengelompokkan unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kemudian sejarah perkembangan SPU selanjutnya yaitu ada sistem periodik modern. Nah, gambarnya seperti ini. Lajur horizontal disebut periode, terdapat 7 periode, sedangkan vertikal itu golongan. Pada golongan ini ada golongan A dan golongan B. Golongan A ini terdapat
pada blok S dan blok P, sedangkan golongan B itu D dan F. Nah, pada golongan A yaitu blok S dan blok P, sedangkan golongan satu yaitu alkali, golongan 2 disebut alkali tanah, golongan 3 disebut dengan halogen, golongan 4 disebut dengan gas mulia. Nah, kemudian golongan B, karena ini tadi golongan A, golongan B itu disebut dengan transisi, yaitu bloknya blok D dan F. Golongan D ini yaitu golongan 3B dan periode 6 dan 7 disebut unsur transisi dalam. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sifat periodik. Kita tulis di sini sifat periodik. Nah, sifat periodik ini yaitu yang pertama ada namanya, kita gunakan cara singkatnya atau cara lainnya dengan menghafalnya, kita buatkan dengan diagram garis kartesius atau garis bantu kartesius. Nah, biasanya kalau dalam matematika ini merupakan kuadrat pertama, kuadrat kedua, kuadrat ketiga, dan kuadrat keempat. Nah, biasanya kalau di dalam sistem periodik ini diisi oleh energi ionisasi, kemudian negativitas, kemudian afinitas elektron, kemudian ada oksidator, dan kemudian ada asam oksi. Nah, pada kuadrat ketiga ini yaitu ada jari-jari, logam, reduktor, dan basa. Nah, kita lihat pada sifat kuadrat pertama ini diawali dengan huruf vokal, yaitu ada E, A, O. Nah, harganya semakin ke atas dan ke kanan itu semakin besar. Kemudian pada diawali dengan huruf konsonan, itu semakin ke kiri dan atau kemudian semakin besar. Kita langsung saja masuk kepada jari-jari. Satu, jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini jarak antar inti atom dengan kulit elektron terluar dalam satu golongan makin ke bawah, jari-jari makin besar atau kulitnya makin banyak. Kemudian makin besar gaya tarik elektron, makin kuat, jari-jari makin kecil. Kemudian dalam satu periode makin ke kanan jari-jari makin kecil. Itulah yang dikenal dengan jari-jari atom. Kemudian ada namanya energi ion. Kemudian yang kedua yaitu energi ionisasi. Nah, pada energi ionisasi ini energi yang dilepaskan untuk pada satu atom. Dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari semakin kecil, energi ionisasi makin besar. Pada satu golongan makin ke bawah jari-jari makin besar, energi ionisasi semakin kecil. Nah, pada ionisasi ini terdapat pengecualian. Pengecualiannya tuh pengecualiannya dalam satu periode, di mana energi ionisasi 2A besar dari 3A. Kemudian pengecualiannya yaitu pada 5A besar dari 6A. Nah, kenapa begitu? Kita ambil saja contoh yaitu 2A besar dari 3A. Nah, contohnya yaitu 12 Mg. Kita kan rumus 10 sama dengan 3 S2. Nah, ini
orbitalnya yaitu 2. Kemudian ada 13 Al. 3 S2 dan 3 P1. Nah, Al kita lihat di sini, Al ini secara konfigurasi kurang stabil dibandingkan dengan Mg. Maka atom mudah melepaskan elektron yang lebih kecil. Nah, itulah mengenai energi ionisasi. Kemudian kita masuk yang ketiga, ada namanya afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini besar energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah atom. Semakin negatif, semakin mudah atom menarik elektron. Kemudian, kalau di dalam satu periode, makin ke kanan afinitas semakin besar. Dalam satu golongan makin ke bawah, yaitu makin kecil. Kemudian elektronegativitas. Kemudian yang keempat ada namanya elektron negatif. Nah, kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dengan membentuk ikatan. Kemudian yang kedua, semakin besar semakin mudah atom menarik pasang ikatan. Dalam suatu periode, semakin ke kanan 6A elektronegativitas semakin besar. Kalau dalam satu golongan makin ke bawah, elektrovitas semakin kecil. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh soal atau soal-soal. Nah, soal pertama yaitu tuliskan konfigurasi elektron dari unsur atau ion berikut dengan tentukan pula periode serta golongannya. Yaitu yang pertama N, nomor atomnya yaitu 7, kemudian S2 bin, nomor atomnya 16, kemudian CO3+, nomor atomnya 27. Masuk saja pertanyaan nomor 1, yaitu 7N. Pada ini konfigurasi elektronnya yaitu 1S2, 2S2, dan 2K. Nah, ini adalah konfigurasi elektron dari N nomor atom 7. Kemudian pada ini kita menentukan periode dan golongan. Periode ini kita lihat dari jumlah kulit-nya. Jumlah kulit terbesar yaitu 2, maka di sini adalah periodenya 2. Sedangkan untuk golongan kita menentukan kita jumlahkan 2 dan 3 ini. Nah, sehingga menjadi 5. Ia berada pada blok P, maka blok P ini berasal dari terletak unsur golongan A. Karena itu ia disebut dengan golongan 5A. Nah, maksudnya soal kedua yaitu ada 16S-2. 16S2 ini konfigurasi elektronnya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, karena dia menyatakan 2, artinya yaitu dia konfigurasi elektronnya seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P6. Ini adalah konfigurasi adalah 2 plus 2. Min 2 artinya dia artinya menerima elektron. Periode ini kita lihat dari kulit ketiga, maka dia periode ketiga. Sedangkan untuk golongan, ia berada di golongan 6A. Nah, pada soal ketiga yaitu adanya CO-nya yaitu 27. Konfigurasi elektronnya yaitu seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Nah, karena dia plus 3, artinya itu dia melepaskan elektron. Sehingga konfigurasinya seperti ini.
dilepaskan 13 itu artinya yang dilepaskan itu lihat terbesar. Kulit terbesar di sini 4. Karena media mempunyai 2, maka sedangkan di sini 3. Maka kita lepaskan ini satu lagi sehingga menjadi konfigurasi yang seperti ini. Untuk periodenya itu 4, karena di sini 4, karena golongannya itu 8A. Nah, itulah soal yang kemudian kita masuk kepada soal 4. Nah, periode 3 golongan 6A. Nah, ini konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p5. Maka ns kuadrat ditambah npx sama dengan 3s2 dan 3p5. Nah, periode kemudian untuk yang nomor 5 yaitu periode 4 dan golongan 6B. Konfigurasi misalnya seperti ini. 4s2 dan 3d4. Kenapa begitu? Karena konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3p6 dan 4s2 dan 3d4. Nah, ini konfigurasinya tidak stabil karena 4s2 ini dan 34 ini tidak memiliki orbital. Kita stabilkan sehingga menjadi 4s1 dan 3d5. Kemudian untuk periode 4 dan golongan 4A. Ini ns kuadrat 4s2 dan 4p kuadrat. Nah, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2, 3d6, 4s2. Kemudian itulah pertanyaannya. Maka itulah kesempatan video saya kali ini. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe akun YouTube saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.